Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Antara Prabu Brawijaya, Raden Said dan Sabdo Palon. Punika legenda lami saking para leluhur tanah Jawi, kabudayan spiritual murih sira dadi calma tama yekti luhur bawa leksana. Pertahankanlah budi pekerti sebagai jati diri bangsa kita, karena sifat inilah warisan leluhur bumi Nuswantara sejak ribuan tahun yang lampau. Ketika terkikisnya sifat ini, maka dengan takdirnya tanah negeri kita ini tak lagi adil, makmur dan sejahtera. Kosong, hambar dan tak termakna bila bumi Nuswantara ini kehilangan budi pekerti. Ketahuilah bahwa semua ini memanglah sudah tergambarkan. Maknailah Al-Quranul Karim dalam surat Luqman. Inilah ulah manusia yang mengarang sebuah cerita agar timbul perpecahan. Golongan-golongan aliran dan yang lebih mengerikan lagi hilangnya jati diri bangsa dan negara kita yang dengan susah payah dibangun oleh para leluhur bumi Nuswantara. Ketahui bahwa semua ini sudah tergambarkan akan bangkitnya suatu kaum yang berbudi pekerti luhur dan saling mencintai terhadap sesamanya yang akan membawa kemahajayaan tanah negerinya menjulang tinggi ke angkasa, mahligai mercusuar umat manusia. Diyakini ataupun tidak, sesungguhnya ini pasti terjadi karena kesemuanya itu sudah tertakdirkan oleh bumi Nuswantara, oleh Allah Tuhan semesta alam, dengan bukti kekayaan alam dan hasil bumi yang melimpah ruah. Inilah cerita agar kita mengartikan dan memaknai dalam dongeng Luhur Bawa Leksana Mojopahit II. Ambillah makna dan arti dari cerita ini agar semua orang terang dalam penantian menuju dunia baru. Alkisah, siang itu di sekitar mata air puncak Gunung Lawu ada sesosok manusia parubaya sedang membasuh mukanya di mata air tersebut. Ialah Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya V yang ditemani oleh abdi setianya bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Tiba-tiba entah dari mana awal tiba langkah itu. Sang Prabu berkata, "Said, untuk apa engkau menghampiriku? Apakah ada maaf untuk seorang anak yang merebut tahta ayahnya untuk tanah Jawa ini demi suatu kepercayaan?" Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo pun menjawab dan bersujud, "Ampun Gusti Prabu, hamba diutus putra Paduka untuk mencari dan mengucapkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Beliau memohon ampun atas kehilafannya, sampai lancang merebut tahta Paduka, terlena oleh nafsu yang tidak tahu tata krama, ingin menduduki tahta pemerintah Majapahit agar disembah rakyat dan abdi kerajaan. Sekarang putra Prabu sangat merasa bersalah sekali. Adapun sang Prabu Raja yang arif bijaksana yang memberikannya derajat seorang adipati di Demak, kini putra Prabu sadar bahwa Paduka meninggalkan istana tidak tahu di mana akan tinggalnya, mengingat betapa besar jasa yang Prabu berikan pada Denpatah. Karena itu putra Prabu merasa pasti akan mendapat karma dari Tuhan. Sebab itulah hamba yang lemah tak berdaya ini diutus untuk mencari di mana Prabu berada. Prabu, pulanglah ke Majapahit, pintanya, dan tetap menjaga raja seperti sedia kala, memangku tahta istana dengan arif dan bijaksana.
menjadi panutan dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan para sanak keluarga, dihormati dan dimintai restu keselamatan atas tanah Jawa ini. Jika Prabu berkenan pulang ke Majapahit, putra Prabu akan mengabdikan hidup dan mati untuk Prabu. Itu pun jika Prabu berkenan pulang, putra Paduka hanya memohon ampunan sudinya Paduka memberikan ampun atas kehilafannya. Adapun apabila Prabu tidak berkenan memegang tahta kembali, Prabu ingin tinggal di mana, di gunung mana Prabu ingin tinggal untuk menyepi, putra Prabu memberi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk Prabu, tetapi mohon agar pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus agar sesuai dengan tata cara yang ada. Prabu Brawijaya pun menjawab, "Said, aku telah mendengar seluruh ucapanmu. Ketahuilah, aku tidak tertarik untuk kembali memangku tahta negeri Majapahit. Lihat pada tubuhku, Said. Aku tak berdaya, bahkan aku tak sanggup untuk mengembalikan pemerintahan Majapahit dalam kemakmuran dan kesejahteraan cita leluhurku. Apabila Patah menganggap aku sebagai ayahnya, lalu ingin menguasai tanah Jawa, dan lalu dimintanya dengan tata cara kemanusiaan, sesungguhnya tanah Jawa beserta istanaku ini akan kuberikan dengan cara baik pula. Aku sudah tua renta, sudah puas menduduki singgasana raja, menerima menjadi pandito, menyepi, mengingat sisa hidupku di gunung. Sedangkan anakku Patah menganiaya aku. Pastilah aku tidak rela menyerahkan tanah Jawa beserta istrinya kepada dia. Bagaimana pertanggungjawabanku kepada leluhur atas rakyatku di akhir hidupku nanti?" Mendengar kemarahan sang Prabu yang tak tertahan lagi, Sunan Kalijogo merasa tidak bisa meredakan lagi. Maka kemudian beliau menyembah kaki sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata, Sunan Kalijogo pun menjawab, "Apabila sang Prabu tidak bersedia mengikuti saran hamba, maka hamba memohon peristiwa perang besar ini terjadi." Prabu Brawijaya pun berkata, "Said, duduklah dahulu. Kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya, karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong belaka. Ketahuilah Said, seandainya aku pulang ke Majapahit, Patah menghadap kepadaku, menghajar dan menggurui aku agar ikut dalam keyakinan karena tidak ada ayah bunda yang keyakinannya berbeda dengannya. Lalu aku menolaknya, dan di kemudian hari karena malunya lupa, sehingga aku ditangkap dan disiksa, disuruh menunggu pintu belakang bagai budak istana, diwajibkan pagi sore bersujud sembahyang. Apabila aku tidak tahu hukum tata caranya, kemudian dicuci di kolam digosok dengan rumput yang kering. Coba pikirkan Said, apakah aku tidak tersiksa dengan semua ini? Tubuhku yang tua ini selalu bersujud, lalu direndam dan digosok oleh rumput yang kering." Said menjawab dengan menahan senyumnya, "Mustahil jika demikian Prabu. Hamba yang akan tanggung. Hamba yakin tidak akan tega putra Prabu memperlakukan itu terhadap Prabu. Hanya masalah keyakinan, terserah kehendak Prabu. Karena semua itu adalah hidayah dari Yang Maha Agung. Namun lebih baik jika Prabu berkenan mengerjakan syariat Rasulullah, mengucap asma Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal keyakinan yang dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Pedoman kaum muslim itu syahadat. Meskipun sholat sepanjang waktu,
Jika belum paham akan makna syahadat itu juga tetap bukan muslim namanya. Prabu Brawijaya bertanya, apa itu syahadat dan sholat Said? Apakah cara melakukannya sulit? Said pun segera menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi tidak mengetahui arti dan maknanya berarti belum dikatakan muslim. Mengerti arti berarti juga mengerti isi, memahami makna tercermin dari wujud laku kita. Manusia bersaksi tetapi tidak tahu apa yang dipersaksikannya berarti dusta. Jika mengetahui saksi berarti memahami kejadian asal muasal kejadian. Muhammad bukan wujud raganiyah, tetapi artinya makna kebenaran yang dibawanya itu namanya kolbu hak nur hidup bersaksi atas kebenaran yang dibawanya. Prabu Brawijaya bertanya, apa kolbu hak nur hidup Said? Said menjawab, kolbu itu hati di dalam hati. Hak berarti milik kita, nur artinya cahaya hidup pasti memiliki ruh yang menjalankan nafas untuk hidup. Kolbu hak nur hidup Muhammad bukan wujud sewaktu hidupnya di Arab sana, tetapi cahaya hidup akan kebenarannya, memaknai hati di dalam hati yaitu mengingat cipta, rasa, karsa dan suara bahwa adanya suatu zat yang menciptakan semua ini sampai dapat hak kita untuk hidup mensyukuri nikmat dan karunia-Nya dalam perilaku kita. Cipta akan melahirkan wujud, rasa akan menghadirkan iman, karsa akan membawa takwa, dan suara akan menimbulkan keyakinan ini adalah ageman atau baju yang kelak akan melahirkan kata agama. Kita menikmati dan mensyukuri hidup yang telah diberikan oleh Yang Maha Agung dengan tingkah dan laku kita yang benar sesuai dengan tata cara kehidupan. Sunan Kalijogo meminta maaf atas kelancangannya menggurui sang Prabu, tetapi Prabu Brawijaya terlelap dalam makna apa yang Sunan ucapkan padanya, hingga sang Prabu memerintahkan Sunan terus berkata dan menjelaskannya. Inilah modal kita hidup untuk mencapai kesempurnaan baik di dunia maupun di kehidupan esok kelak nanti. Kehidupan adalah bayangan semu. Sifat dan tingkah laku menggambarkan nafas kehidupan yang hembusannya tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Begitu pula dengan Yang Maha Agung, tidak kelihatan tetapi ada dan dapat dirasakan. Dengan iman yaitu percaya yang akan menimbulkan keyakinan. Manusia yang mewujudkan penghidupan adanya zat yang maha agung sehingga dapat dirasakan adalah Rasul, Tuhan dari segala Tuhan, disebut Allah. Rasul memberikan tata cara agar kita mengenal dan merasakan adanya Allah sehingga manusia patuh menjalankan kehidupan dengan kebenaran. Inilah manusia yang takwa. Prabu Brawijaya bertanya, Said, bagaimana kita mengenal Allah? Inilah saat pertama kalinya Prabu Brawijaya menyebut nama Allah yang dibarengi dengan sambutan petir yang menggelora. Dan bagaimana cara menyembahnya? Said menjawab dengan senyum, tubuh ini sesungguhnya adalah bayangan yang suatu saat akan hancur bersama tanah. Yang abadi hanyalah ruh yang tidak memiliki nafsu dari hati dan pikiran, karena ruh ini adalah cahaya suci darinya. Di dalam ruhlah Allah bersemayam dengan nama-namanya. Jika Prabu ingin mengenal Allah, maka kenalilah dahulu 99 nama-namanya sehingga dapat dirasakan. Nama Allah dapat dirasakan apabila kita menjadikannya wujud dalam laku perbuatan kita, maka disitulah adanya suatu makna atas jagat kecil ini, yakni asma wujud sejati. Ada nama pasti ada wujudnya. Wujud Allah akan hadir dan terlihat jika kita semua makhluk di jagat raya ini
dilebur menjadi satu, maka disitulah wujud Allah akan hadir. Prabu, Allah memberikan kemudahan dalam kita menyembahnya, yaitu dengan mengerjakan sholat sujud kepadanya, sehingga menambahkan keimanan kita kepadanya dan beramal soleh untuk ketakwaan kita, dan inilah modal kita untuk kembali kepadanya. Prabu Brawijaya bertanya, Said, aku sudah mendengar penjelasanmu tentang kepercayaanmu. Aku pun juga menyembah kepada yang satu, ialah yang Maha Agung. Sikap dan tata caraku hidup sesuai dengan tuntunan para dewa-dewa, sehingga aku takut untuk berbuat nista. Bahkan tata krama dan kasih sayang aku junjung tinggi di saat aku menjadi raja. Lantas apakah ada yang salah dalam kepercayaanku, Said? Dan apakah Allah akan menghukumku? Sedangkan aku menjunjung tinggi tata cara kehidupan, yaitu kebenaran, dan aku pun juga meyakini adanya suatu zat yang menciptakan jagat raya ini, sehingga tidak ada kesombongan dalam diriku. Said yang membuat hatiku terbuka, aku menyembah dan meyakini yang Maha Agung, tetapi aku tidak mengenal nama-namanya. Bila aku tak mengenal nama-namanya, apakah aku akan mengetahui wujudnya? Walaupun aku mengenal wujudnya, apakah Allah akan mengenali aku yang padahal aku pasti kembali pada sisinya? Jika begitu, apakah aku akan mengetahui jalan untukku kembali, Said? Sunan Kalijogo pun tersenyum. Said, untuk suatu kebenaran ini, sekarang aku akan bersaksi atas makna syahadatmu, dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku. Apakah yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kepercayaanmu, Said? Prabu Brawijaya adalah raja yang sakti mandraguna dan tahu sebelum waktunya masuk dalam Islam pada hakikatnya adalah hidayah dari Allah, karena yang kita ketahui pengetahuan dia untuk kepercayaannya sudah setingkat pandita yang jika dia berkehendak maka raganya akan muksa. Inilah bukti sesungguhnya dia telah mengenal zat yang menghidupkannya. Setelah itu Sunan Kalijogo membimbing untuk bersyahadat lalu memotong rambutnya, tetapi di sini ada keanehan di mana rambut sang Prabu tidak dapat dipotong. Said bertanya, Prabu, mohon diminta keikhlasannya lahir dan batin untuk masuk menjadi muslim, karena apabila hanya lahirnya saja rambut Prabu tidak mempan dipotong. Akhirnya dengan keikhlasan yang mantap, rambut Prabu Brawijaya dapat dipotong, dan saat itulah hembusan angin tiba-tiba menghempaskan potongan rambut sang Prabu, sehingga rambut tersebut tidak jatuh ke tanah dan tiba-tiba lenyap di telan bumi. Sabdor Palon dan Noyo Genggong datang untuk menghampirinya. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.